ini adalah Dr. Insinyur Endi Agustian, STM Eng. Wah, lebih panjang ya teman-teman gelarnya daripada namanya sendiri ya teman-teman. Nah, di sini Kak Endi sendiri adalah seorang milenial lecturer atau seorang dosen milenial teman-teman. Di portofolionya sendiri tertulis Kak Endi pernah berkata, ketika saya masih kecil, ketika saya ditanya tentang impian saya, menjadi dosen tidak pernah muncul sama sekali. Karena kenapa? Proses yang telah membawa saya untuk memilih profesi. Karena proseslah yang telah membawa saya untuk memilih profesi ini. Dan sangat suka mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Menjadi dosen itu sangat sesuai karena saya dapat melaksanakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan passion saya. Dan saat ini KND hingga menjadi dosen di program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Indo Global Mandiri University. Nah, di samping itu sendiri teman-teman, KND punya beberapa pengalaman yang tak kalah spektakuler nih teman-teman. Di antaranya ada pengalaman pembicara baik itu lokal dan nasional seperti pembicara tentang pendidikan dan motivasi pada tahun 2024 sendiri eh, pernah menjadi pembicara di acara Kick Andy yang tayang di Metro TV teman-teman tentang kuliah dulu atau kerja dulu gitu. Terus pada tahun 2021, 2022, 2023, Key Opinion Leader of the Ministry of Communication and Informatics of Republik Indonesia pada National Webinar about Digital Literacy Movement. Dan KID ini sendiri merupakan Putra Pendidikan Indonesia tahun 2020 Indonesian Educational Ambassador dan merupakan as a founder of Indonesia Cerdas dan pernah juga menjadi program TV, podcast bintang tamu, obrolan Rocky di Mob Channel Kick Andy pada Metro TV nih teman-teman. Nah, Kak Andy ini sendiri juga merupakan seorang mentor komunikasi tentang personal branding, pengembangan diri, dan kerap juga menjadi pembicara tentang pendidikan dan motivasi dan banyak sekali teman-teman nih prestasi dan pengalaman inspirasi yang sangat luar biasa dan tentunya sangat hebat tentang pemateri kita pada malam hari ini. Nah, oke, mungkin tak berlama-lama lagi nih teman-teman. Di sini sudah berhadir nih pemateri kita yang sangat-sangat-sangat luar biasa sekali, yaitu Kak Endi Agustian yang tentunya akan membawakan materi yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman udah tahu nih judul materi kita pada malam hari ini apa nih teman-teman? Mungkin ada yang bisa on mic untuk menyampaikan apa sih judul materi coaching kita pada malam hari ini? Ya, Yang temanya berbentuk itu jiwa membentuk kepemimpinan jiwa yang kepemimpinan berkarakter, yang berkarakter, berkualitas, dan berkualitas, berwawasan dan luas. berwawasan luas. Wah, ini teman-teman Duta Inspirasi mulai dari Provinsi Sabang sampai Merauke kayaknya nih Kak Endi udah nggak sabar banget untuk mendengar pemaparan materi tentang kepemimpinan nih untuk materi coaching kita pada malam hari ini. Nah, Siap. tentunya pemateri kita kali ini akan membawakan materi yang sangat luar biasa yang berjudul Membentuk Jiwa Kepemimpinan yang Berkarakter, Berkualitas, dan Berwawasan Luas. Pastinya teman-teman dari Duda Inspirasi sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengar pemaparan materi dari Kak Endi. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya serahkan kepada Kak Endi untuk waktu dan layar. Saya serahkan kepada Kak Endi untuk dipersilakan untuk memaparkan materi kita, materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Kepada Kak Endi, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Zahra yang sudah memoderatori, menjadi bridger untuk menjembatani sesi kita pada malam hari ini. Saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada platform Duta Inspirasi yang sudah memberikan saya kesempatan juga untuk bisa berbagi pengalaman dan juga sharing tentang materi yang menurut saya sangat penting sekali untuk dimiliki oleh kita sebagai generasi muda. Sebelum saya memulai coaching pada malam hari ini, lebih tepatnya sharing session, video dan juga suara terdengar jelas ya teman-teman ya? Terdengar, Kak. Sudah Oke. jelas Kak Endi. Terdengar, Kak. Aku juga minta izin boleh operator untuk dijadiin sebagai co-host biar nanti bisa sharing materi presentasi ke teman-teman semua. Oke.
Jadi excited banget. Malam minggu ya, kita weekend, tapi dari teman-teman Duta Inspirasi Indonesia melakukan coaching, kita sharing. Di sini sifatnya saya hanya berbagi, bukan lebih berpengalaman. Bisa jadi juga saya bisa mendapatkan pengalaman dari teman-teman semua, karena saya percaya teman-teman adalah generasi muda yang secara tidak langsung punya passion dan juga punya banyak sekali pengalaman yang itu harus dikembangkan semaksimal mungkin sebagai modal dari teman-teman untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan. Karena ini aku beberapa baca chatnya, ada yang pengen jadi dosen juga. Semoga mimpi kalian bisa terwujud dengan cara kalian bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Oke. Tema kita pada hari ini tentang kepemimpinan, leadership. Spesifiknya lebih ke bagaimana sih kepemimpinan itu bisa membentuk jiwa kepemimpinan yang berkarakter, berkualitas, dan berwawasan luas. Oke. Nah, ini tadi sudah disampaikan background saya. Saya memang berkecimpung di dunia pendidikan karena memang sejak tahun 2020 I said that education is always been my passion. Jadi semua aktivitas yang aku lakukan secara pribadi itu pasti ada hubungannya dengan pendidikan. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Zahra juga, dan alasan saya memilih profesi sebagai seorang dosen ya karena saya sangat suka sekali proses dan elemen-elemen yang dilalui sebagai seorang dosen. Nah, tapi teman-teman, korelasinya adalah ketika kita memilih salah satu pilihan yang menurut kita itu akan menjadi pilihan kita, ada satu aspek yang sangat penting sekali. Apa itu aspeknya? Yaitu aspek leadership. Jadi aspek leadership itu secara tidak langsung juga bisa mengantarkan kita pada pilihan-pilihan yang menurut kita itu tepat, yang menurut kita itu sesuai, dan yang menurut kita itu pada akhirnya akan memberikan values yang bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk kita, melainkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Secara profession, saya benar-benar menggeluti di bidang perencanaan wilayah dan kota, geografi perkotaan, dan juga perumahan dan permukiman. Gile sombong gitu. Kan udah sombong gile tahun orang. Oke, bisa dilanjut ya. Nah, saya juga mempunyai proyek teman-teman yang bernama Indonesia Cerdas. Atas dasar profesi yang saya putuskan tadi, jadi aku declare bahwasanya platform ini as a my life portfolio project, karena balik lagi mengajar itu secara tidak langsung membawa kita pada satu aspek berbagi. Dan berbagi itu secara tidak langsung juga bagaimana cara kita membentuk interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya yakin di sini teman-teman Duta Inspirasi memiliki itu semua ketika teman-teman sudah mulai menyadari bahwasanya teman-teman bisa bertindak dengan apapun yang kalian punya tanpa harus membandingkan diri kalian dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ini beberapa pengalaman saya juga. Dan terakhir juga tadi sempat disinggung, saya kerap kali membahas berbagai macam isu, baik itu melalui platform online, secara langsung, ataupun di kanal YouTube, ataupun di program TV. Oke, itu seputar saya, teman-teman. Sebelum kita memulai diskusi ini lebih lanjut, di sini saya akan mengatakan bahwasanya leadership is everything. Kepemimpinan itu adalah semuanya. Ada yang punya argumen nggak? Atau ada yang punya statement? Boleh teman-teman ketik di kolom chat, atau kalau yang berani pengen open mic silakan. Kenapa sih leadership is everything? Oke, ada yang berani berpendapat? Oke, ini udah ada yang raise hand. Boleh Balkis dari Papsal nomor 13. Gimana Balkis? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Endi yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara Yes. langsung. Sebelumnya izin Mbak Zara
kalau menurut aku kenapa kepemimpinan itu bisa disebut segala sesuatunya itu selalu is everything kan? Karena kita tuh harus memiliki jiwa kepemimpinan, betul nggak sih Kak? Kalau misalnya kita nggak punya jiwa kepemimpinan itu pasti di diri kita ngerasa, aduh kita kayak gak baik nih buat semua orang, kita ini gak guna buat semua orang. Karena itu tuh beneran salah. Karena menurut aku kepemimpinan itu kan bukan sekadar untuk memimpin orang lain, tetapi juga untuk memimpin diri sendiri. Kalau dari aku sih itu Kak. Oke, good answer. Thank you, Balkis. Mungkin satu lagi ini ya, aku pengen ada yang putra juga. Ini coba aku tunjuk Fadil Faiz dari Gorontalo. Silakan Mas Fadil. Oke. Sebelumnya terima kasih Kak untuk kesempatannya. Yes, sama-sama. Oke, singkat saya menjawab, kenapa saya mengatakan bahwa leadership itu adalah everything, karena menurut saya jiwa leadership itu mesti kita tanamkan ke diri kita. Karena kenapa? Dunia ini memang memerlukan yang namanya pemimpin, entah itu pemimpin dari segi apapun. Nah, kenapa leadership ini penting? Karena di dalam Islam itu sendiri mengajarkan bahwa kita dilahirkan di dunia ini adalah dengan tujuannya itu menjadi seorang pemimpin, yaitu sebagai khalifah di dunia ini. Yes. Nah, maka dari itu jiwa leadership ini sangat relevan dengan yang namanya tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Fadil, luar biasa sekali. Wah, teman-teman Duta Inspirasi luar biasa ya, punya point of view yang sangat baik sekali. Kayaknya di sini kita sharing dan diskusi karena saya yakin teman-teman di sini punya jiwa kepemimpinan atau leadership itu. Oke, baiklah. Leadership itu teman-teman pada dasarnya dimiliki oleh setiap manusia. Tapi ada tapinya. Tapi ada tapinya ya. Keputusan untuk memimpin, baik itu diri kita sendiri ataupun kita memimpin orang lain, itu ada di tangan kita. Nah, jangan sampai kita terjebak dalam satu istilah bahwasanya leadership itu harus memimpin orang lain. Oke. Nah, konteks dari leadership ini arahnya bagaimana kita menjadi seseorang yang bisa memimpin atau menjadi seorang leader. Nah, karena jiwa kepemimpinan ini sebenarnya kita miliki, tapi it depends ke kita semua, teman-teman. Apakah kita memutuskan untuk menjadi seorang leader untuk diri kita sendiri, atau kita memutuskan juga untuk bisa memimpin orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu porsinya berbeda, tetapi fungsinya sama. Cuman porsinya saja, cuman sasarannya saja. Makanya tadi di awal saya mengeluarkan statement education is always been my passion, sehingga saya pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang dosen, seorang tenaga pendidik. Nah, karena apa? Karena saya yakin bahwasanya saya mempunyai jiwa kepemimpinan untuk mengarahkan jalan yang menurut saya relatable dengan passion saya atau relatable dengan apa yang saya inginkan. Nah, makanya di sini leadership is everything. Karena setiap orang pada dasarnya itu menjadi seorang pemimpin. Dan setiap orang itu mempunyai jiwa kepemimpinan. But it depends on the people mindset to choose to be as a leader for yourself, for themselves, or to be a leader as a community. Jadi it depends, tergantung. Nah, jadi makanya di sini buat teman-teman yang hadir di dalam Zoom ini sudah bisa menanamkan mindset bahwasanya teman-teman adalah seorang leader. Teman-teman adalah seorang pemimpin. Tergantung porsinya, mau menjadi seorang pemimpin untuk diri kalian sendiri atau untuk orang-orang yang ada di sekitar teman-teman. Nah, tapi di sini yang paling penting teman-teman yang harus kita pahami adalah jiwa kepemimpinan itu harus didukung dengan yang namanya connection. Harus ada koneksinya. Nah, ini koneksi ini sebenarnya proses yang pada akhirnya memberikan rasa kepercayaan diri kita untuk mengetahui bahwasanya lingkungan itulah secara tidak langsung yang akan membentuk pribadi dan membentuk karakter kita. Nah, untuk tahu proses dan koneksi itu seperti apa? Ada aspek yang namanya pendidikan gitu. Pendidikan ini kan sangat luas ya teman-teman. Artinya kita belajar banyak hal, baik secara akademik ataupun non-akademik, baik secara formal ataupun secara non-formal. Nah, atas dasar input pengetahuan itulah
secara tidak langsung teman-teman nanti banyak belajar. Oh, pada akhirnya secara tidak langsung kepemimpinan itu berguna untuk kita memimpin orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu ya teman-teman. Nah, di sini saya coba merangkum. Sebenarnya what is leadership? Apa sih itu sebenarnya kepemimpinan, jiwa kepemimpinan? Kalau tadi di awal kita membedah bahwasanya leadership is everything. Leadership itu dipunyai oleh semua orang. Tergantung orangnya itu mau menjadi seorang pemimpin yang mau memimpin diri mereka sendiri atau memimpin orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, lantas apa sebenarnya yang bisa menjadikan seseorang itu dikatakan dia mempunyai jiwa kepemimpinan gitu. Nah, di sini ada skemanya teman-teman. Semuanya itu terbentuk ketika ada proses yang menyadari teman-teman bahwasanya jiwa kepemimpinan itu ada di dalam diri teman-teman. Artinya teman-teman harus realize dulu nih, sadar dulu bahwasanya jiwa kepemimpinan itu ada di dalam diri kita. Afirmasi positiflah sebenarnya yang bisa mengantarkan kita bahwasanya saya mempunyai jiwa kepemimpinan. Saya adalah seorang leader, saya adalah seorang pemimpin. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan itu harus berada pada tahap the way how you influence your surrounds. Bagaimana cara teman-teman memberikan pengaruh terhadap lingkungan yang ada di sekitar teman-teman. Nah, baik itu dalam skupnya organisasi, baik itu dalam skupnya grup, baik itu dalam skupnya komunitas, atau baik itu dalam skupnya platform. Nah, ketika ada common interest dari proses yang sudah teman-teman lalui, ada aspek influence as a influencer, dan ada juga common interest, dan apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman komunikasikan, itu punya values, itulah proses yang mengantarkan teman-teman mempunyai jiwa kepemimpinan atau dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin. Nanti kita akan lihat sebenarnya menjadi good leader itu seperti apa sih, aspek apa saja sih yang dibutuhkan ketika teman-teman sudah mempunyai jiwa kepemimpinan, terutama untuk menjadi seorang leader ya teman-teman. Nah, ini kita akan lihat dulu. Leadership. Ini dikatakan bahwasanya effective leadership is best upon ideas, whether original or borrowed, but wouldn't happen unless those ideas can be communicated to other in a way that engage them enough to act as the leader wants them to act. Nah, jadi memang benar menjadi seorang yang effective leadership harus didukung dengan yang namanya two-way communication. Jadi harus ada dua komunikasi satu arah gitu loh. Baik antara diri teman-teman dengan diri kalian sendiri, atau diri teman-teman dengan lingkungan yang ada di sekitar. Nah, di sini di tengah-tengah ada katanya wise leadership. Nah, menjadi pemimpin itu sebenarnya nggak gampang. Menjadi pemimpin nggak mudah. Karena dibutuhkan yang namanya choice communication. Bagaimana cara kita bisa mengambil suatu keputusan yang wise, mengambil suatu keputusan yang kadang kita harus bisa menilai dari berbagai macam sudut pandang atau bisa menilai dari berbagai macam point of view ya teman-teman. Nah, itu sangat tidak gampang, itu sangat tidak mudah karena teman-teman juga harus bisa memahami situasi dan kondisi sehingga dari setiap keputusan yang ada itu bisa diterima dengan komunikasi yang baik gitu. Nah, dari sini ada dua perspektif sebenarnya. Menjadi seorang pemimpin itu born or made. Dikatakan bahwasanya anyone can learn to become a leader. Semua orang itu bisa belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Traits and qualities that help them to step into roles of leadership. A leader make things happen gitu. Nah, di sini aku pengen nih tanya dari teman-teman. Tadi kan kita di awal sudah bilang bahwasanya semua orang itu adalah seorang pemimpin. Nah, tapi kalau misalnya kita dihadapkan dari dua pertanyaan, apakah jiwa kepemimpinan atau menjadi seorang pemimpin itu terbentuk dari lahir secara natural atau bisa didesain bahwasanya orang itu bisa menjadi seorang pemimpin? Ada yang punya argumen? Punya pendapat? Silakan. Open mic. Oke. Wow, ini udah banyak juga ya yang raise hand. Boleh Ujang dari Banten. Silakan. Kira-kira bakatnya
natural secara lahir atau bisa didesain atau dibentuk menjadi seorang pemimpin itu? Baik, Silakan Mas baik, Ujang. terima kasih Kak Endi. Ya, Sebelumnya aku Diano dari Provinsi Banten. Thank you ya. for the question. I believe in forming leadership, the must to be emphasis. Bagi saya, kepemimpinan itu eh, bisa dibilang itu bisa didesain juga, entah itu dari pengalaman yang sudah kita miliki gitu, bahwa pemimpinan itu bagi saya itu akan adalah sebuah kepemimpinan atau di mana seseorang itu bisa mengendalikan, mempengaruhi, entah itu dari sebuah organisasi atau perusahaan atau profesi atau leadership and membranding diri sendiri atau values. Jadi bagiku kepemimpinan itu bisa saja itu dari lahir kita, yang dimana sejak lahir juga kita ada nih dari kepemimpinan itu bisa tercipta ketika kita lahir juga, atau dari desain, yang dimana dari desain itu pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapatkan gitu. Kalau bagi saya sendiri, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Banten ya? Betul sekali Oke, Kak Endi, terima betul. kasih. Sama-sama dari Banten kita coba jalan-jalan ke Sumatera Utara. Adeline, silakan. Baik, selamat malam. Sebelumnya terima kasih Selamat. banyak Kak Endi. Ya, selamat Perkenalkan, malam. saya Adeline dari Sumatera Utara. Ya, gimana Eh, Adeline? Menurut saya, bakat kepemimpinan itu sebenarnya bisa dari lahir dan bisa dibuat seperti itu. Karena apa? Karena jiwa kepemimpinan itu misalnya dari lahir dia udah punya bakat nih Kak, gitu kan, dia punya bakat. Tetapi sebagian orang mungkin dia nggak sadar bakat kepemimpinannya itu ada dalam diri dia. Tetapi karena dia sering belajar, dia sering eh, memiliki pengalaman yang dapat mengembangkan diri dia, dapat personal branding dia. Jadi itu mempunyai sifat kepemimpinan seperti itu Kak. Jadi ibaratnya kepemimpinan itu udah ada bibitnya nih Kak. Jadi saat dia tumbuh, dia itu semakin apa ya, semakin mengembangkan bakatnya tersebut Kak, sehingga memang bakat itu jadi kelihatan dalam diri dia. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama Adeline. Oke, yang satu lagi deh. Tadi dari Jawa, tadi dari Papua juga, dari Sumatera. Sekarang coba kakak pengen jalan-jalan ke Kalimantan Tengah. Coba Mas Faris, kira-kira gimana pendapatnya? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak Endi. Jujur, ini Ya. hal yang pengen saya tanyakan sih sebenarnya. Jadi yang saya temui itu dalam beberapa orang di sekitar saya, ada yang menganggap bahwa kepemimpinan itu ada sejak lahir dan ada juga yang dibentuk secara pengalaman. Nah, yang dari lahir ini tuh hanya sekedar sifat, dan ini tuh hanya naluri belaka. Jadi emang ada orang yang dia tuh udah punya keterampilan buat mempengaruhi orang lain gitu Kak. Jadi secara nggak langsung, Ya. walaupun dia nggak banyak belajar tentang materi kepemimpinan, dia bisa mempengaruhi orang lain dengan begitu mudahnya. Jadi kalau yang berdasarkan pengalaman, itu emang dibentuk dari berdasarkan dia menyelesaikan semua konflik, memanajemennya, dan memberikan solusi yang pantas untuk diperbaiki gitu. Nah, tapi kalau menurut saya yang lebih berpengaruh itu adalah yang berdasarkan pengalaman. Jadi terbentur, dan terbentuk. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Faris. Nanti ya kita jalan-jalan lagi ya ke provinsi-provinsi lainnya. Karena seru banget loh, ada 70 participants dari semua provinces. Nah, ini ada satu statement nih teman-teman. Leader make things happen. Seorang pemimpin itu membuat segala sesuatu menjadi kenyataan. Jadi benar, menjadi seorang pemimpin itu harus ada semacam impact yang bisa diberikan dan bisa berpengaruh untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, di sini dikatakan juga there aren't many natural born leaders gitu. Nah, artinya di sini sebenarnya naluri menjadi seorang pemimpin itu dimiliki oleh setiap manusia. Tetapi tidak semua manusia itu bisa menjadi seorang pemimpin.
Nah, kita harus bisa membedakan ya teman-teman antara jiwa kepemimpinan dengan role-nya atau perannya sebagai seorang pemimpin gitu. Banyak orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan tapi dia tidak bisa berperan sebagai seorang pemimpin. Begitu juga sebaliknya. Banyak orang yang juga secara act dan secara role-nya dia kelihatan atau tampak sebagai seorang pemimpin, tapi ternyata dia tidak punya jiwa kepemimpin. Nah, contoh simpelnya di sini, pernah nggak sih teman-teman menemukan fenomena atau fakta seperti ini? Secara organize, secara manajemen, seseorang ini, si A aja kita sebutnya ya, si A bagus banget nih. Dia punya manajemen waktu yang bagus, dia punya manajemen dalam problem solving yang baik, dia punya komunikasi yang baik, tapi dia nggak jadi seorang pemimpin. Itu banyak contohnya. Mungkin teman-teman juga bisa menemukan fenomena-fenomena ini di lingkungan sekitar teman-teman. Contoh yang berikutnya, ada seorang pemimpin, tapi dia tidak bisa organize suatu komunitas atau organisasi dengan baik. Sehingga ketika dia menjadi seorang pemimpin, banyak gap atau banyak miss yang dilakukan. Nah, artinya kan di sini ada gap, ada temuan bahwasanya orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan belum tentu dia menjadi seorang pemimpin, tapi ada juga orang yang menjadi seorang pemimpin tapi dia belum tentu bisa memaksimalkan jiwa kepemimpinan itu. Tapi pada dasarnya setiap manusia itu bisa menjadi seorang pemimpin dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Balik lagi ya, it depends pada pilihan-pilihan tersebut, apakah kita yang memutuskan layak atau tidak layaknya kita menjadi seorang leader or not. Balik lagi ke slide yang sebelumnya. Jiwa kepemimpinan itu akan membentuk karakter kita sebagai seorang pemimpin. Nah, didukung dengan apa? Dari proses, dari bagaimana cara kita menjadi seorang yang bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dari dua hal ini nanti kita akan dapat common interest, baik itu dari organisasi ataupun grup, yang secara tidak langsung kita mendapatkan suatu acknowledgement atau validasi yang seolah-olah itu mengantarkan kita untuk, oh, kamu itu cocok loh jadi seorang pemimpin. Gitu. Wah, kita itu mau memilih kamu loh menjadi seorang pemimpin. Nah, makanya common interest ini sangat penting sekali yang dapat mengantarkan teman-teman untuk menjadi seorang pemimpin dengan catatan being as a leader for your community or for your surrounds. Tapi kalau being a leader is just for yourself, itu teman-teman sendiri yang bisa mengambil keputusan, gitu ya. Jadi born or made itu sebenarnya bisa kita kondisikan dan bisa kita sesuaikan. Tapi yang paling penting di sini adalah anyone can learn to be a leader make things happen. Punya impact, punya dampak, itulah yang dikatakan sebagai seorang pemimpin atau leader. Nah, ini ada statement nih, how to become better leader. Jadi dari by Sky School Staff, ini kakak kutip juga dari berbagai macam sumber, gitu ya. Ada beberapa aspek sebenarnya yang bisa kita petik ya, ketika kita menjadi seorang pemimpin, sehingga nanti leader itu born or made itu bisa kita jawab secara maksimal. Ini yang pertama, yang jelas kita dapat memberikan impact yang baik untuk tim kita ataupun organisasi kita. Karena tongkat keberhasilan suatu organisasi itu it depends on the leader. Bagaimana suatu pemimpin itu bisa menjadi motorik yang mengendarai organisasi itu, arahnya itu mau kemana. Karena kalau leadernya saja tidak bisa mengendarai dengan baik, ya bagaimana suatu organisasi itu akan berjalan dengan maksimal. Poin kedua, menjadi seorang pemimpin yang baik itu, kita harus memahami bahwasanya kita mempunyai motivasi diri, mempunyai kekuatan, dan mempunyai kelemahan. Artinya, kita sudah punya rumusan bahwasanya SWOT kita itulah yang akan mengantarkan kita untuk menjadi seorang leader. Nah, kakak rasa di sini teman-teman sudah paham ya SWOT itu apa? Strength, weaknesses, opportunities, and threats. Gitu. Dan yang paling penting juga, poin ketiga adalah menjadi seorang pemimpin itu harus ada fasilitas yang mendukung. Contohnya, adanya skill-skill yang bisa teman-teman improve. Contoh, yang paling penting adalah communication skill.
Nah, ada satu buku ya teman-teman yang menyatakan bahwasanya communication is the most important skill in life. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik dan benar. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan wise. Karena apa? Tadi kan di awal dijelaskan. What is the leadership? Itu starting from the process to influence people surround us. And finally we got the common interest to be as a leader. Nah, jadi dari komunikasi itulah sebenarnya ketika cara kita untuk mengkomunikasikan atau memberikan pengaruh terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita sudah punya impact yang baik untuk tim kita memahami SWOT kita, dan kita juga punya skill yang dapat memfasilitasi semuanya. Salah satunya adalah skill komunikasi yang sangat penting sekali teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman akses dari link yang saya cantumkan di materi ini. Menjadi seorang leader itu tanggung jawabnya luar biasa sekali. Dengan catatan untuk menjadi pemimpin yang baik. Ini yang saya sampaikan. Banyak pemimpin yang ketar-ketir ketika dia memimpin karena mungkin indikatornya yang belum bisa dimaksimalkan. Nah, di sini juga dijelaskan tadi yang kakak sampaikan, good leader itu harus punya clear communication. Nah, clear communication inilah sebenarnya yang akan mengcover dari vision, dari integrity, inspiration, ada simulating a work, recognition, encouragement, support, expect the best gitu. Nah, artinya seorang pemimpin itu benar-benar harus bisa engage ke orang-orang yang ada di sekitarnya, bagaimana bisa memberikan argumen-argumen yang wise, tidak pointing finger at someone else, tidak mengambil keputusan secara sepihak. Karena apa? Karena ada tim yang harus difikirkan gitu. Itu tugas seorang pemimpin. Jadi bukan suatu hal yang mudah. Makanya kita sebagai manusia diberikan kebebasan sebenarnya untuk memilih atas dasar jiwa kepemimpinan yang kita punya, apakah kita berani untuk memutuskan menjadi seorang pemimpin untuk diri kita sendiri atau menjadi pemimpin untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini ada ilustrasi. Kalau teman-teman menjadi seorang pemimpin, itu pasti ada komunitas yang teman-teman pimpin, ada masa yang teman-teman pimpin. Nah, tapi apakah semua manusia itu hanya menjadi pemimpin? Enggak juga, karena kalau semua manusia itu menjadi pemimpin, siapa lantas yang dipimpin? Gitu ya, menjadi orang yang patuh dengan seorang pemimpin itu juga keputusan yang baik gitu. Karena kita harus sadar juga teman-teman, jiwa kepemimpinan itu nggak melulu membentuk kita menjadi seorang pemimpin. Gitu. Yang paling penting adalah di sini ada 10, tapi di sini kakak akan highlight poin ke-10, understand your own motivation. Sebenarnya motivasi kita itu seperti apa? Contoh misalnya di sini kan teman-teman duta inspirasi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Teman-teman adalah sosok yang merepresentasikan provinsi teman-teman, merepresentasikan anak muda yang tentu teman-teman ini harus memberikan inspirasi dari berbagai macam apapun itu yang bisa didapatkan values-nya itu oleh orang-orang yang ada di sekitar teman-teman, khususnya di provinsi kalian. Nah, jiwa kepemimpinan itu ada tergantung teman-teman bagaimana memanfaatkan platform Duta Inspirasi ini untuk bisa menyuarakan dari apa yang kalian punya. Makanya understand your own motivation ini sangat penting sekali karena menjadi seorang pemimpin itu yang dibawa di dalam dirinya itu bukan hanya sekedar visi dan misi saja, tetapi adanya reputasi, ada juga impact yang harus diberikan, bahkan harus ada dampak yang diberikan. Makanya responsibility-nya itu luar biasa sekali, responsibility-nya itu sangat berat sekali. Tetapi itu tidak akan menjadi berat ketika teman-teman bisa mengkomunikasikan itu untuk bekerja sama dengan baik dengan tim yang teman-teman punya. Ingat ya teman-teman, good leader itu bukan mereka yang menghabiskan energinya untuk bekerja secara sendiri. Tetapi good leader itu ialah mereka yang bisa memanfaatkan timnya untuk bekerja secara bersama-sama. Good leader itulah yang bisa merumuskan suatu konsep, pekerjaan sulit menjadi mudah, pekerjaan yang mudah itu akan bisa diimplementasikan dengan cara berkelanjutan. Itu ya prinsipnya teman-teman. Nah, makanya di sini tadi di awal dibilang bahwasanya pasti akan ada correlation bahwasanya
unsur leadership itu pasti akan ada correlation-nya dengan pendidikan. Makanya sangat luar biasa sekali kalau misalnya teman-teman bisa memahami esensi dari pendidikan. Kalau kata Nelson Mandela kan, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ketika teman-teman punya pendidikan, itu bisa dijadikan sebagai senjata teman-teman untuk menaklukkan apapun itu. Salah satunya merubah dunia. Termasuk ketika teman-teman bisa mengkombinasikan aspek kepemimpinan dengan aspek jiwa kepemimpinan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman akan menjadi leadership yang wise, menjadi leadership yang sangat baik sekali, yang bisa memberikan influence yang luar biasa sekali untuk lingkungan yang ada di sekitar. Nah, di sini juga kakak akan bilang bahwasanya education itu is essential in human's life, the root of everything, sebagai framework, sebagai logic, dan juga sebagai analyze. Nah, karena mau tidak mau, kita menjadi seorang pemimpin itu harus bisa memahami dan mengerti berbagai macam situasi dan kondisi. Bisa merumuskan hal-hal yang kita temui itu secara konseptual untuk bisa memberikan impact terhadap komunitas yang benar-benar kita pimpin. Kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini providing power to the people to know how to control the forces or nature and use them for getting benefit, and we are able to differentiate between the right and wrong, good or bad. Nah, artinya di sini ada statement kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang sesuai atau tidak sesuai. Nah, artinya di sini harus bisa mengambil keputusan yang baik. Nah, jiwa kepemimpinan yang didukung dengan peran sebagai seorang pemimpin secara tidak langsung itu harus bisa mengambil keputusan yang baik. Kita bertindak juga sebagai as a decision maker yang baik. Bagaimana cara kita bisa mengambil keputusan yang benar dan baik. Jadi bukan hanya baik, tapi juga benar ya teman-teman. Karena baik belum tentu benar, dan benar pasti itu akan ada relatable-nya dengan kebaikan. Nah, itu seorang pemimpin harus bisa memutuskan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaksananya untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan secara pribadi, ya teman-teman. Nah, di sini dikatakan juga a leader make things happen, the pillar to success. Gitu ya. Seorang pemimpin itu membuat segala sesuatu menjadi kenyataan. If you want to make something happen with your life, for example in your school, in your profession, or in your community, ya do it gitu. Jadi make it happen, do it gitu. Makanya tadi dikatakan a good leader itu starting from the process and use your communication to influence your people surrounds gitu. Jadi penting sekali memulai dengan proses dan mengkomunikasikan itu untuk teman-teman bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar. Nah, artinya di sini sebelum kakak menyimpulkan dari what is leadership sebenarnya yang bisa memberikan pengetahuan kepada kita untuk berwawasan luas, kita juga harus memahami ya teman-teman bahwasanya menjadi seorang pemimpin itu harus mampu melihat dari berbagai macam perspektif, dari berbagai macam point of view, bukan hanya sekedar kita melihat secara mata kuda saja, tetapi kita juga harus bisa merumuskan secara konseptual. Makanya tema kita pada hari ini kakak bawa lagi di awal, leadership itu membentuk jiwa kepemimpinan yang berkarakter, berkualitas, dan berwawasan luas, karena ketika teman-teman bisa mengaitkan leadership ini dengan aspek pendidikan, teman-teman bisa mengaitkan pendidikan ini sebagai reputasi yang teman-teman bangun, artinya ada impact yang teman-teman berikan, ada juga rasa yang teman-teman berikan berupa nilai untuk menginspirasi orang lain, sehingga hal tersebut bisa membawa teman-teman bukan hanya untuk menginformasikan saja, tetapi teman-teman bisa influence, dan pada akhirnya teman-teman akan bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kita. A good leader is someone that can inspire people surrounds, and good leader as a someone that can communicate with your people surrounds, and good leader as a someone that can act as a decision maker or as a good decision maker gitu. Jadi pemimpin yang baik itu mereka yang bisa mengambil keputusan yang baik, yang bisa menginspirasi, dan juga yang bisa tahu mana yang baik dan benar, dan tahu juga bagaimana bisa mengambil keputusan yang bijaksana dan benar. Nah, mungkin secara teoretikal dan juga secara
point of view dari saya seperti itu, teman-teman, tentang kepemimpinan dan juga tentang leadership. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dengan sesi Q&A. Untuk teman-teman yang nanti ke depannya ingin berkomunikasi lebih lanjut, silakan kita berkomunikasi melalui Instagram saya di @andy_agustian, atau juga yang secara personal ingin berdiskusi lebih lanjut tentang self-development, tentang research, tentang university or school hack, silakan teman-teman bisa add line ID saya di andy_agustian 1808. Oke. Sebelumnya saya juga mengucapkan permohonan maaf karena mungkin tadi saya nggak sempat balik ke hotel karena kebetulan saya juga lagi di luar kota. Ini karena ada undangan juga di salah satu universitas. Jadi mohon maaf kalau ada kebisingan-kebisingan atau keramaian yang masuk ke Zoom teman-teman yang cukup menjadi distraksi selama paparan berlangsung. Thank you so much. Saya kembalikan lagi ke Mbak Zahra selaku moderator. Oke, terima kasih Kak Indi atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman materi yang dibawakan oleh Kak Indi malam hari ini luar biasa nggak? Seru atau gimana? Boleh diramein dong di kolom chatnya. Seru, keren, luar biasa, atau kurang panjang? Oke, seru banget kata Kaisha. Oke, next kita mau masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Oke, teman-teman bisa turunkan dulu ya teman-teman raise hand-nya. Mbak hitung 1, 2, 3. Nanti boleh raise hand. Oke, Kak Ari, Kak Balkis, turunin dulu raise hand-nya. Oke, Mbak hitung 1. Belum. Aduh, belum. Semangat banget. Oke, itu kan 1, 2, 3. Turun. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke nih, Wow. ini siapa nih Kak? Endi ini benar-benar antusias banget nih Kak Endi yang mau bertanya. Boleh kita manfaatkan di Q&A ya teman-teman ya. Memanfaatkan waktu yang maksimal. Oke, di sini kita ada 3 penanya nih Kak Endi. Kak Endi bisa Boleh. pilih untuk siapa nih duta yang terpilih untuk bisa bertanya kepada pemateri luar biasa kita pada malam hari ini. Oke. Siapa ya? Ini banyak sekali nih, luar biasa sekali excitednya ya. Kebetulan saya lagi ada di mana ini ya? Oke. Saya kemarin habis dari Solo. Saya habis dari Solo juga kemarin. Ada Jawa Tengah nggak yang nanya? Wah, ada nih. Ada dari Jawa Tengah. Silakan, Miss Woro. Baik, terima kasih Kak Edi Oke, for the ya, halo. opportunity. Sebelumnya tadi materi yang Kak Endi sampaikan itu benar-benar sangat luar biasa. Kadang Miss Woro sendiri pun kadang mungkin suka bingung nih Kak mengenai kepemimpinan. Apakah Miss Ya, Woro ini merupakan seorang pemimpin atau enggak. Jadi mungkin izin bercerita tapi nggak panjang kok teman-teman, jangan khawatir. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, tadi ada part yang Kak Edi sampaikan bahwasanya ada orang yang dia tuh bisa memimpin tapi dia tuh cara manage dan lain-lainnya itu kurang baik. Tapi ada orang yang tidak terlihat seperti pemimpin tapi cara memanage ataupun kayak nyusun planningnya itu lebih baik. Nah, kadang Miss Woro tuh ini mungkin kayak pribadi sendiri sih ya. Kadang Miss Woro tuh suka ngerasa Miss Woro bisa nyusun planning dan lain-lain, tapi Miss Woro takut untuk menjadi pemimpin, takut tidak bisa mengkoordinasi timnya itu menjadi lebih berkesinambungan, saling beriringan. Nah, Ya. kira-kira untuk memecahkan solusi tersebut itu seperti apa ya, Kak? Karena itu jadi momok yang lumayan menakutkan bagi Miss Woro, karena tadi yang seperti Kak Wedi jelaskan ya, bahwasanya pemimpin itu kan decision maker, dan Miss Woro kebetulan dari farmasi, dan farmasi sendiri itu ada namanya 10 star farmasi, dan salah Ya, satunya itu ada seorang decision maker. Biasanya kalau misalnya seorang apoteker yang punya apotek, dia kan akan memimpin mohon maaf kayak teman-teman karyawannya seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa nih tips and triknya untuk memecahkan solusi tersebut, masalah tersebut. Sorry. oke, Thank you. thank you ya. Ini kayaknya pertanyaan dari Miss Woro ini adalah pertanyaan ataupun
kegelisahan yang dihadapi oleh kita semua gitu ya. Termasuk saya juga mungkin ya kayak gitu karena menjadi seorang pemimpin itu bisa juga kita katakan sebagai tantangan, new challenges buat kita. Tapi nah, makanya di sini harus kita pahami dulu bahwasanya SWOT kita itu sebagai seseorang manusia itu seperti apa. Makanya kan di dalam SWOT itu kalau bisa nanti teman-teman meluangkan waktu 1 hari aja, kayak 1 jam teman-teman luangin bikin SWOT untuk diri kalian sendiri. Sebenarnya yang menjadi strength kalian tuh apa sih? Menjadi opportunities kalian tuh apa? Menjadi weaknesses kalian tuh apa? Menjadi threats kalian itu apa? Sehingga nanti akan ketahuan. Tadi kan Miss Woro bilang kalau misalnya bagus sekali nih membuat suatu planning, memanajemen misalnya waktu segala macam. Bisa jadi itu jadi strength-nya, tetapi tidak bisa memimpin menjadi seorang pemimpin. Tapi bisa jadi itu menjadi weaknesses-nya. Nah, artinya harus tahu dulu matriks-matriks yang harus kita rumuskan. Yang tahu itu cuma kita, bukan orang lain, bukan orang yang mendesainnya. Nah, makanya langkah awal starting point yang harus teman-teman lakukan adalah kita kan sudah punya nih jiwa kepemimpinan. Tapi kita mau nggak menjadi seorang pemimpin? Bisa jadi kita mempunyai nilai-nilai yang memang menjadi seorang pemimpin hanya untuk memimpin diri kita sendiri, bukan untuk memimpin orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya tadi banyak case sebenarnya ya, menjadi seorang pemimpin yang baik itu ya harus ideal ya. Makanya ideal itu enggak melulu yang sempurna. Makanya ideal. Seorang pemimpin yang baik, dia harus punya manajemen yang baik juga, mempunyai strategi yang baik juga, mempunyai komunikasi yang baik juga, mempunyai visi yang baik juga. Ideal. Ya, ideal. Tapi ada juga yang saya sampaikan tadi di berbagai macam case, dia punya dominansi menjadi seorang leadership, punya jiwa kepemimpinan, punya peran sebagai pemimpin, tapi ternyata keidealan dari elemen-elemen menjadi seorang good leader itu belum maksimal. Makanya yang terpengaruh adalah apa? Misalnya organisasi dan komunitasnya. Makanya tadi kan good leader make things happen gitu. Nah, make things happen itu ada 2 konteks. Bisa yang buruk, bisa yang baik gitu. Makanya tergantung dari leadernya gitu. Nah, di sini juga manusia itu walaupun punya jiwa kepemimpinan nggak melulu kok jadi seorang pemimpin. Makanya tadi kakak sampaikan pemimpin yang baik itu harus didukung juga orang yang dipimpin yang baik gitu. Dia yang harus menopang, dia yang harus mendukung seorang pemimpin agar terbentuk suatu kepemimpinan ya, kepemimpinan yang baik juga. Pemimpin yang baik itu tidak akan baik ketika proses kepemimpinannya tidak didukung dengan orang-orang yang dipimpinnya dengan yang kooperatif gitu. Makanya ini kalau diibaratkan dalam suatu siklus antara orang yang dipimpin dengan orang yang memimpin itu harus seimbang. Jangan sampai kita yang dipimpin lebih dominan dari orang yang memimpin kita. Nah, makanya untuk meminimalisir kedominansian itu, seorang pemimpin harus ideal, harus punya komunikasi yang baik, harus bisa menjadi bridger untuk menjembatani antar anggota, antar pemimpin dan anggota, antar anggota dan lingkungan yang ada di sekitarnya, bahkan sampai dengan pemimpin, anggota-anggota, lingkungan yang ada di sekitarnya, dan lingkungan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Gitu. Nah, makanya dalam prosesi pemilihan pemimpin itu banyak sekali aspek-aspek yang teman-teman lalui ya. Contohnya misalnya bagaimana sih seorang pemimpin ini menyampaikan visi dan misi, bagaimana seorang pemimpin ini beradvokasi, bagaimana seorang pemimpin ini bisa menyuarakan, bisa mengayomi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena harus ada bentuk kerjasama tim yang sangat luar biasa sekali. Nah, tapi saya yakin kalau dari case yang Miss Woro jelaskan tadi ya, walaupun memang belum berkesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, tapi kamu sudah yakin, kamu sudah menyadari bahwasanya jiwa kepemimpinan itu ada di dalam diri kamu, Miss Woro. Apalagi kamu adalah seorang calon apoteker yang akan membuka apotek ya, amin nanti ya ke depannya ya, dan juga harus mengambil keputusan terhadap
rumusan-rumusan dari obat-obat yang harus kamu berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, makanya ini kaitannya dengan mix and match dengan pengetahuan yang harus dipupuk oleh seorang pemimpin tadi yang kakak sampaikan. Ada aspek pendidikan, ada skill komunikasi yang harus difasilitasi. Karena pemimpin tanpa pengetahuan itu is nothing. Dia tidak akan bisa mengambil keputusan yang memang benar-benar bijaksana. Dia tidak akan bisa memberikan dampak. Karena apa? Karena landasan yang terkuat dari seorang pemimpin itu adalah mereka yang mempunyai wawasan dan mereka yang mempunyai pengalaman. Starting from the process and learning by experience. Gitu ya, Miss Woro ya. Semangat selalu. Oke, terima kasih Kak Edi. Jadi Iya, lumayan terjawab nih. Sebenarnya kita harus menyimbangkan kalau memang kita pengen jadi pemimpin ya harus ideal. Jadi betul. kayak Betul. antara yang dipimpin maupun mau memimpin tuh harus seimbang dan berkesinambungan gitu ya Kak. Betul. Contoh lagi nih kan di sini kan Oke. teman-teman kan kuliah ya. Kalau misalnya universitas itu kan dipimpin oleh seorang rektor. Keputusan tertinggi itu approve-nya oleh rektor gitu ya. Berawal dari mana keputusan itu bisa disetujui? Dari yang bawah-bawah, dari Bapak Ibu dosen, dari kaprodi, dari fakultas, dari dekan, dari wakil rektor, baru approve dari seorang rektor. Nah, seorang rektor itu kan harus punya analyze, harus punya blueprint yang baik gitu ya, sehingga dia memberikan approval dari keputusan-keputusan yang sudah dibangun dari bawah sampai dengan atas. Gitu ya. Semangat pokoknya. Oke, thank you so much Kak Andy. Ya, most welcome. Oke, terima kasih kepada Kak Misworo yang telah bertanya kepada Kak Yendi. Next, kita lanjut ke penanya kedua. Teman-teman bisa turunin dulu raise hand-nya. Turunin dulu. Oke. Hitungan 1, 2, 3 ya teman-teman. Hitungan 1, 2, 3 ya teman-teman. Nggak boleh curang, nggak boleh curang. Oke. 1, 2, 3. Oke, tadi ini yang cepat kalau di layarnya saya ya Mbak Zahra ya, ini Aisyah dari Kalimantan Tengah. Wah, ada Kak Aisyah. Kepada Kak Ya. Aisyah, boleh Kak Aisyah? Oke, baik. Terima kasih Kak Edi atas Ya, kesempatannya. Aku sangat merasa terhormat sekali untuk dipilih. First of all, terima kasih banyak atas penyampaian materinya yang sangat inspiratif, insightful, dan juga sistematis banget. Di sini aku tertarik banget nih dengan penjelasan Kak ini tentang kepemimpinan itu adalah proses yang berkaitan dengan how to influence. Nah, menurut Kak Indi ini gimana sih cara terbaik kita untuk mengembangkan pengaruh positif dalam diri kita nih? Terutama ya, kalau di kalangan-kalangan muda nih kan kadang naik turun nih motivasinya, terus juga kurang pede, atau ya. mereka-mereka nih yang akan atau sedang memasuki quarter life crisis. Nah, Ah. mungkin dari beberapa faktor ya, misalnya ada tekanan sosial, terus juga faktor-faktor ekonomi, dan juga kadang membandingkan dirinya dengan orang lain nih di media sosial. Misalnya kalau mahasiswa-mahasiswa kan ngerasa tertekan atau tertinggal nih karena ngelihat teman-temannya yang sukses atau memiliki pencapaian lebih tinggi. Menurut Kak Indi, kira-kira tips praktisnya nih yang bisa diterapkan buat anak-anak muda nih apa ya, Kak? Terima kasih, Kak Indi. Oke, apalagi pertanyaan yang sangat baik sekali ya dari Aisyah, khususnya tentang anak muda yang memang harus mempunyai jiwa dan mental yang sehat gitu ya. Karena apalagi pengaruh dari informasi, lingkungan yang ada di sekitar itu secara tidak langsung bisa menjadi distraksi. Tuh. Satu kata sebenarnya yang bisa kita terapkan semua, bukan hanya untuk anak muda, bukan hanya untuk generasi Z, baby boomers, milenial atau alpha, tapi to all generation yang ada di Indonesia, ya teman-teman, ada istilahnya afirmasi diri. Gitu. Kalau kita berbicara tentang afirmasi diri, itu kaitannya dengan hal-hal yang positif. Jadi kalau teman-teman punya mental yang buruk ya saat ini atau mental yang belum sehat, afirmasilah diri kalian itu dengan kata-kata yang positif. Ketika kalian mengatakan kalau misalnya aku jelek, dari kata-kata aku jelek itu akan menjelekkan teman-teman sendiri.
Tapi kalau teman-teman berkata, aku baik, aku bagus, dari kata-kata itulah yang akan membaguskan dan membaikkan teman-teman. Alam, semesta, itu akan menyerap kata-kata yang kita keluarkan dari dalam diri kita, teman-teman. Jadi, berkatalah hal yang baik-baik untuk apapun itu terhadap diri kalian sendiri, termasuk dalam peningkatan kapasitas mental teman-teman. Nah, kenapa ketika alam menyerap kata-kata yang kita lakukan secara berulang-ulang, ya benar kata orang itu akan menjadi kenyataan. Bukan berarti alam itu akan mewujudkan segala kata-kata kita ya. Tetapi ketika kita mengafirmasi kata-kata yang kita lakukan secara berulang-ulang, itu secara tidak langsung akan mengantarkan kita pada mindset untuk mencapai kata-kata yang kita capai itu. Gitu ya. Paham ya sampai di sini ya? Lalu, teman-teman, janganlah teman-teman mengharapkan hal yang sama, tapi teman-teman tanpa membuat perubahan. Gitu. Jadi jangan mengharap hal yang sama, yang berubah, tapi teman-teman hanya melakukan hal yang sama. Gitu. Artinya di sini proses dan perjuangan itu sangat penting sekali. Tidak ada segala sesuatu itu yang terbentuk dengan instan. Makanya untuk anak-anak generasi muda, walaupun pada saat ini kita terbantu dengan yang namanya teknologi, teman-teman juga harus bisa skeptis juga, harus bisa start with why, melakukan segala sesuatu itu dengan menanyakan mengapa teman-teman melakukan itu. Itu. Kalau mungkin teman-teman di sini ataupun Aisyah ya pada khususnya pernah nonton film Bumi Manusia, ada satu statement dari PD Baik sebenarnya, orang yang cerdas itu ialah mereka yang bukan hanya diukur dari intelektualnya saja, bukan hanya diukur dari emosionalnya saja, bukan diukur dari spiritualnya saja, tetapi kombinasi dari tiga hal tersebut yang mengarahkan seseorang itu bisa mendefinisikan semesta. Bisa nggak kita mendefinisikan semesta? Bisa nggak kita mendefinisikan alam yang ada di sekitar kita? Nah, makanya definisi semesta dan alam itulah yang harus kita serap sebagai afirmasi positif di dalam diri kita. Jadi bukan hanya kita belajar, oh sebenarnya jadi pemimpin yang baik itu seperti apa sih? Jadi orang yang bisa mempengaruhi itu seperti apa? Jangan dulu. Tapi bisa nggak kita menyerap lingkungan kita? Ada nggak wadah kita untuk menjadi seorang pemimpin? Ada nggak wadah kita untuk memimpin orang-orang yang ada di sekitar kita? Artinya kan kita harus banyak-banyak mendefinisikan lingkungan dan mendefinisikan semesta kita. Gitu. Oh, cari platform nih. Bagaimana cara kita bisa mendefinisikan platform? Kira-kira di platform ini bagaimana cara kita bisa bergerak dan berdampak? Gitu. Nah, itu ya dari afirmasi. Lalu yang berikutnya, ini juga yang masih saya terapkan juga setiap hari. Saya pernah baca buku dari Robin Sharma, The 5 AM. Mungkin teman-teman di sini pernah baca juga, judul bukunya The 5 AM. Pengaruh dari kekuatan jam 5 subuh. Jadi mungkin di sini teman-teman selain afirmasi positif yang diucapkan dengan menggunakan kata-kata, teman-teman juga bisa meluangkan 45 menit pertama ketika teman-teman bangun dari tempat tidur dan teman-teman melakukan hal yang teman-teman buat sendiri secara berulang-ulang sebelum teman-teman melakukan aktivitas. Contoh misalnya dari 45 menit pertama itu, teman-teman manfaatkan misalnya 10 menit pertama untuk beribadah dan berdoa, lalu 10 menit yang kedua adalah teman-teman memanfaatkan untuk berolahraga atau meditasi atau melakukan self-reflection. Dan di 25 menit terakhir teman-teman melakukan journaling sebagai bentuk afirmasi yang teman-teman pikirkan, lalu teman-teman tuangkan dalam tulisan. Ini sangat penting sekali. Tujuannya untuk apa? Untuk membatasi emosi yang ada di pikiran kalian dengan tindakan yang akan kalian lakukan. Kadang manusia itu tidak bisa afirmasi positif, sehingga dia mengalami mental yang breakdown karena dia tidak mencurahkan apa yang ada di pikirannya dan tidak bisa membatasi dari apa yang difikirkannya karena terlalu banyak, tidak ada media untuk membatasi itu. Makanya teknik journaling itu menurut saya penting sekali untuk anak muda. Dan itu masih saya lakukan. Saya cerita karena berdasarkan pengalaman. Kalau misalnya teman-teman pengen memvalidasi itu, silakan teman-teman baca buku Robin Sharma, The 5 AM. Itu bisa teman-teman akses dimanapun platformnya. Di googling aja banyak banget buku itu. Semoga bisa menjawab ya Aisyah ya.
Makasih banyak Kak Indi benar-benar menjawabnya. Mungkin teman-teman juga banyak yang relatable. Terima kasih Kak Indi. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada Kak Aisyah. Oke, next kita satu penanya lagi. Boleh diturunkan teman-teman raise hand-nya. Semoga beruntung ya teman-teman. Oke, turunkan dulu. Hitungan 1, 2, 3 ya teman-teman. Hitungan 1, 2, 3 Kak Derek. 1, 2, 3. Oke. Ini yang kalau di layar saya ini ada dari NTB, M. Aliul Hasani. Terima kasih banyak Kak atas waktunya dan kesempatan yang telah diberikan. Tapi sebelumnya Kak, Ya, terkait dengan materi yang diberikan itu sebenarnya sangat relate sekali terkait dengan permasalahan yang saya hadapi pada saat ini Kak. Tadi ya, gimana? Kak Endi pernah menyinggung terkait dengan stabilitas dengan ketua dengan yang dipimpin kita antara ketua dengan ya yang dipimpin. Nah, hal ini yang saya rasakan sekarang Kak. Mungkin Ya, saya sedikit bercerita Kak. Saya sebagai ketua di komunitas milenials menginspirasi Kak. Nah, di sana yang ada di UII Kak ya, bukan ya. yang ada di DII. Nah, di sana saya itu menjadi ketua dan ya menurut pandangan saya bahwasanya anggota-anggota saya itu kurang ada koneksi Kak. Dalam artian mereka itu kayak kurang mau untuk diperintah dan sebagainya Kak. Intinya kurang ada stabilitas antara ketua dan anggotanya itu kurang Kak. Nah, saya ingin menanyakan terkait dengan bagaimana sih Kak cara kita melakukan atau ketika kita dihadapi dengan permasalahan yang seperti ini Kak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut Kak. Mungkin seperti Oke. itu sih Kak. Ini konteksnya dalam satu organisasi ya. Makanya sebelum kita berperan sebagai seorang pemimpin dalam suatu organisasi, kita harus punya konsep yang namanya manajemen strategis. Manajemen strategis itu seperti apa? Bagaimana kita membuat strategi-strategi untuk kedepannya itu seperti apa? Ada visi, ada misi, ada tujuan, ada manfaat. Harus jelas dulu sebelum kita menjadi seorang pemimpin. Tujuannya apa, visinya apa, sasarannya apa, manfaatnya apa. Itu pondasi. Kalau istilahnya itu, kalau misalnya di dalam organisasi itu harus ada ADART. Ya, jangan sampai kita menjadi seorang pemimpin, tapi landasan secara struktural dan landasan hukumnya itu nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Kenapa? Kenapa ini sangat penting? Karena ketika kita dihadapi dengan berbagai macam permasalahan, kita sudah ada buku acuan kita nih, blueprint yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Itu tugas siapa? Tugas pemimpin yang mengkoordinasi anggotanya untuk menyusun itu. Nah, setelah itu nanti ada juga yang namanya implementasi strategi. Habis implementasi strategi, itu ada yang namanya kalau tidak salah itu pembelajaran. Dan terakhir ada yang namanya evaluasi. Gitu. Nggak semua visi, misi, sasaran itu berjalan secara mulus. Makanya ada yang namanya pembelajaran dan evaluasi. Gitu. Nah, mungkin kalau saran dari kakak ya, Aliul Hasani dari NTB, kamu punya power nih sebagai seorang ketua. Artinya keputusan style gaya kamu memimpin itu yang harus kamu sesuaikan dengan tipe anggota kamu. Gitu ya. Nah, kebetulan kalau kakak sharing secara pribadi, kakak kebanyakan juga cukup banyak memimpin suatu komunitas dan juga saat ini juga menjadi seorang pemimpin juga di salah satu universitas. Style memimpinnya itu beda-beda. Style pemimpinannya itu beda-beda. Nggak mungkin di platform A style kepemimpinannya sama dengan di platform B. Makanya untuk mencapai stabilitas, maksudnya stabilitas capaian ya, stabilitas impact yang diberikan, itu kita harus punya style kepemimpinan yang disesuaikan dengan anggota kita. Nah, bagaimana cara kamu mengkomunikasikan dulu nih dengan anggota-anggota itu seperti apa? Bagaimana cara kamu mengkomunikasikan, misalnya kamu punya project atau punya program yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Artinya di sini perlu yang namanya pendekatan secara personal approaching kamu seorang pemimpin kepada anggota-anggotanya. Nah, makanya penting banget dalam suatu kepemimpinan itu ada yang namanya refleksi diri, ada juga yang namanya FGD, ada juga yang namanya bagaimana cara kita menyampaikan keluh kesah kita. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk kebaikan organisasi.
gitu. Karena pada akhirnya kepemimpinan dalam suatu organisasi itu yang perlu kita capai adalah keharmonisasian. Keharmonisasian baik itu antar anggotanya maupun antar capaian yang harus dicapai. Gitu ya, silakan ya nanti ditanyakan anggotanya, dikomunikasikan, apalagi misalnya di sini kamu sudah punya peran nih sebagai seorang pemimpin, artinya kamu sudah melangkah satu langkah lebih maju dari bakat yang kamu miliki, dari jiwa kepemimpinan yang kamu miliki. Sangat sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan, sangat sayang sekali kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan baik dengan anggota-anggota yang ada di dalam platform kamu. Boleh diterapkan ya. Terima kasih banyak Kak atas saran dan nasihat yang diberikan Kak. Sama-sama. Oke, udah cukup Kak Hasani? Insyaallah cukup Kak. Oke, Masya Allah. Nah, buat teman-teman yang belum kesempatan untuk bertanya ke Kak Endi, boleh nih ya Kak Endi, teman-teman dutanya itu mampir ke misalnya ke akun Instagram Kak Endi untuk tanya-tanya. Boleh kan Kak Endi? Boleh silakan. Nah, Atau nah untuk tadi teman kalau mau personal chat boleh DM juga atau boleh di line yang saya cantumin tadi ya. Nanti untuk materi presentasinya langsung saya kirimkan setelah kegiatan ini. Nah, benar ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar leadership Ya. atau apa kayak gitu mau ditanya ke Kak Endi-nya nggak apa-apa, mampir aja ke akun Instagramnya Kak Endi ataupun lain yang udah di-share sama Kak Endi juga tadi. Jangan sungkan, jangan ragu, mampir aja kayak gitu teman-teman. Nah, Andalas izinkan saya mereview sedikit tentang materi kita pada malam hari ini. Oke, seorang pemimpin itu membuat sesuatu menjadi kenyataan, dan seorang pemimpin itu punya impact dan punya dampak, dan itulah yang bisa dikatakan seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin itu punya tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus punya motivasi diri, harus punya kekuatan, dan tahu apa kelemahan dirinya sendiri. Nah, prinsip daripada good leader itu sendiri adalah bisa membuat hal yang susah, hal yang sangat dikira sulit menjadi mudah, dan bisa melihat berbagai masalah dari berbagai sudut perspektif yang berbeda, sehingga merumuskan masalah dengan bijaksana dan benar-benar bijaksana dan menginspirasi teman-teman. Pemimpin tanpa pengetahuan is nothing. Leader is everything. Kepemimpinan itu adalah segalanya. Kepemimpinan itu adalah milik kita semua. Tapi keputusan untuk memimpin itu ada di tangan kita semua. Karena sejatinya setiap orang adalah pemimpin. Gitu teman-teman. Mungkin kepada Kak Endi mungkin bisa menyampaikan closing statement-nya Kak Endi. Oke, closing statement dari saya sebelumnya saya benar-benar luar biasa sekali, excited banget. Ternyata bisa ketemu dengan banyak sekali nih anak-anak muda punya talenta, punya misi dan punya visi yang tergabung di Duta Inspirasi Indonesia. Ini batch ke-13 ya, berarti ya. Luar biasa sekali. Semoga platform ini bisa lebih produktif lagi. Semoga platform ini bisa memberikan inspirasi seperti namanya sendiri, Duta Inspirasi, kepada anak-anak muda yang ada di Indonesia. Topik kepemimpinan ini memang sangat penting sekali untuk selalu kita gaungkan di berbagai macam lini apapun itu, khususnya anak muda, karena anak muda saat ini perannya sangat luar biasa sekali untuk membawa bagaimana posisi Indonesia tidak hanya canggih ataupun tidak hanya luar biasa di kandang sendiri, tetapi bisa bersaing secara internasional. Itu ada di jiwa anak-anak muda yang ada di Indonesia saat ini. Lalu yang berikutnya, pesan dari saya adalah selamat dan semangat selalu untuk teman-teman dalam belajar, karena belajar itu yang dicari adalah pengalaman, dan mengajar itu adalah berbagi pengalaman. Jadikanlah pelajaran dan pengalaman itu sebagai bahan kalian untuk mengajar, dan selanjutnya jadikanlah itu semua akumulasi dari apa yang kalian lakukan itu untuk kalian berkarya dan menginspirasi.
Karena saya percaya bahwasanya manusia itu dilahirkan karena punya visi dan misi, manusia itu dilahirkan karena dia mengetahui bahwasanya peran mereka adalah sebagai makhluk yang sempurna. Jadi manfaatkanlah privilege itu sebaik-baiknya sebagai anak muda yang dipenuhi oleh berbagai macam kesempatan dan juga dipenuhi oleh berbagai macam hal yang bisa kalian dapat lakukan dan kalian eksplorasi semaksimal mungkin. Sekali lagi kepada Mbak Zahra saya juga terima kasih ya, akhirnya kita bisa on frame dengan teman-teman, kita bisa sharing dan diskusi. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa memberikan energi. Saya di sini bukan bilang bisa teman-teman bisa mendapatkan materi dari saya, tapi saya berharap teman-teman bisa menyerap dan mendapatkan energi dari apa yang sudah saya sampaikan sehingga nanti teman-teman bisa semangat habis ini, teman-teman juga bisa lebih meningkatkan bahwasanya kalian bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Thank you. Oke, Masya Allah, closing statement yang sangat luar biasa banget ya dari Kak Endi. Oh iya, Kak Endi, kita dari Duta Inspirasi Indonesia ada sedikit oleh-oleh nih untuk Kak Endi. Wah, terima kasih. Luar biasa sekali. Mungkin kepada operator yang bertugas, bisa diambil alih teman-teman. It means a lot. Ya. Oke, baik Kak. Mungkin kita bisa mengambil dokumentasi dulu nih Kak. Boleh. Nah, untuk yang pertama mungkin bisa gaya formalnya dulu nih Kak. Boleh. Oke, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya mungkin bisa gaya bebasnya nih Kak. Ada gaya nggak nih dari teman-teman Duta Inspirasi? Gimana? Kepal tangan atau apa? Oh, gini ya? Oke, Oke. gini. Oke, baik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Endi. Mantap. Nah, selanjutnya mungkin bisa sertifikat Oke, untuk selanjutnya moderatornya. Oke, untuk Mbak Zahra, mungkin untuk yang pertama gaya menginspirasinya dulu nih, Kak. Oke, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya gaya bebasnya nih, Kak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih, Mbak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk bicara berikutnya itu dokumentasi bersama. Mungkin kepada operator PDD bisa mengambil tugasnya teman-teman.